Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah Masjid Al-Amani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dijadikannya kita min ummatil Quran, umatnya Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah untuk bisa rajin membaca, mempelajari, mengajarkan, mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga kelak Al-Quran menjadi salah satu pemberi syafaat kita yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah buat guru kita, buat ulama kita yang baru saja meninggal dunia, Al-Habib Mahdi bin Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburnya, memaafkan dosanya, mengangkat derajatnya, dan memberikan kita pengganti-penggantinya yang terus melanjutkan dakwahnya. Bi barakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sama-sama membaca, mengaji tentang keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan para ahli-ahli Quran, para kaum muslimin yang rajin belajar membaca Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Beliau katakan begitu banyak pahala, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin mempelajari, mengajarkan, ya, dan menjadikan Quran sebagai wiridnya, sebagai bacaannya setiap hari. Maka karena cukup banyak, hampir 14 halaman yang beliau tuangkan dalam kitab ini, maka mungkin Ustadz akan jadikan dua sesi. Sesi pertama hari ini, sesi kedua jika Allah beri umur panjang minggu depan di Masjid At-Tahirin. Apa keutamaan yang pertama? Faminha qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah anna al-qari lahu bi kulli harfin hasanah. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, untuknya setiap huruf dari yang dia baca
ada kebaikan, ada pahala yang Allah berikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan kebaikan itu sudah barang tentu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Bifahmin au bi ghairi fahmin, entah yang membaca itu paham apa yang dibaca ataupun tidak paham, asalkan dia baca Quran, faham tidak faham, satu hurufnya itu ada kebaikan, dan setiap kebaikan bi'ashri amsalihha, mendapatkan 10 kali lipat. Dan ini melipat gandakan 10 kali lipat ini sudah menjadi ketetapan Allah. Jamaah sekalian, disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan berikan 10 kali lipat. Puasanya, sholatnya, zikirnya, termasuk baca Al-Quran. Makanya kalau dianalisa tentang 10 kali lipat ini, kita kalau puasa Ramadan biasanya berapa hari? Anggaplah 30 hari. Setelah Ramadan selesai, dilanjutkan dengan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang puasa 1 Ramadan penuh, kemudian diikutkan dengan 6 hari Ramadan, maka ia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa bisa dianggap 1 tahun penuh? Karena begini, 30 hari Ramadan ditambah 6 Syawal, berapa hari berarti? 36 hari. 36 hari jika perharinya, jika perpuasanya dilipat gandakan 10 hari, jadi berapa? 360 tahun. Itulah yang dimaksud, barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari, dia seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kebaikan pasti dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, awsani khalili bithalathin, kata sahabat Abu Hurairah, aku diwasiatkan Nabi 3 hal. Salah satu yang disebutkan adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa setiap hari 3 hari setiap. Kenapa 3 hari? Dan 3 hari ini tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Itu afdolnya. Tapi andai pun di hari 13, 14, 15 tidak bisa. Yang penting sebulan ada 3 hari puasa. Kenapa Ustaz? Kalau setiap harinya dilipat gandakan 10, kalau 3 hari berarti 30 hari, berarti dia seperti puasa 1 bulan penuh. Dan jika itu dilakukan tiap bulan, dia seperti puasa setiap hari sepanjang tahun. Itulah makna setiap kebaikan itu mesti dilipat gandakan 10 kali lipat. Termasuk membaca Al-Quran. Kata Nabi, setiap hurufnya itu ada pahala, dan setiap pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimal itu. Bisa lebih daripada itu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka untuknya dengan membaca 1 huruf itu 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, ini dihafal redaksi ini. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan bi'ashri amsalihha, selalu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian Nabi mempertegas, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan kepada kalian alif lam mim itu huruf, tetapi yang huruf itu ya alifnya, ya lamnya, ya mimnya. Bukan alif lam gabungan itu huruf, bahkan alifnya huruf, lamnya huruf, mimnya huruf, dan setiap dari huruf-huruf itu ada kebaikan yang dilipat gandakan Allah 10 kali lipat.
luar biasa. Maka dari itu jangan bosan-bosan membaca Al-Quran. Yang kedua, atau sebelum yang kedua, Imam Nawawi mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal madhhab al-mukhtar as-sahih, bahwasanya madhab yang dipilih dan yang benar, yang kuat, alladhi alaihi man yu'tamad minal ulama, yang betul-betul dijadi pegangan oleh para ulama, anna qira'atul qur'ani afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal azkar, bahwasanya membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, lebih afdal daripada berzikir tasbih, daripada membaca zikir tahlil, daripada membaca zikir-zikir yang lain. Artinya urutan pertama berzikir itu ya baca Quran. Makanya Ustadz teringat pesan guru-guru kami di Al-Azhar, salah satunya Syekh Yusri Jabar. Beliau berkatakan, orang yang mengikuti tariqah, orang yang mengatakan dirinya ikut tariqah atau mengikuti satu suluk, ya, satu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang rajin baca Quran. Dan merupakan kesalahan dari banyak orang-orang yang mengaku mengikuti tariqah, rajin membaca ratib Haddad, rajin membaca ratib Attas, mungkin rajin membaca Hizib Imam Nawawi, rajin membaca zikir-zikir, tapi tidak pernah baca Quran. Paham kira-kira ya? Banyak itu kalau ngaji ratib, Masya Allah, sampai berjam-jam kuat. Begitu baca Quran, sebulan sekali. Kadang-kadang cuma Ramadan baik. Nah, zikir yang afdal kalau pengen cepat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Itu seafdal-afdalnya zikir. Makanya Ustadz, ya alhamdulillah, banyak menemani ulama-ulama ahli Al-Quran. Suatu hari ada Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Ini salah satu pimpinan ahli Qurannya Mesir. Itu pernah datang ke Indonesia, dan Ustadz yang diminta menjadi penterjemah beliau. 7 hari satu mobil sama beliau, dan Ustadz lihat bagaimana lisannya tidak pernah kering dari baca Quran. Di mobil itu isinya hanya baca Quran terus. Sekali-kali beliau rubah, mengulangi nazam Syatibiyahnya. Ustadz lihat Syatibiyah itu syair-syair untuk qiraat sab'ah. Kadang-kadang qiraat asyrahnya Thayyibatun Nashr. Kadang-kadang juga Jazariyah. Ustaz, Masya Allah, enggak berhenti-berhenti. Umur sudah 60-an tahun, 70. Di satu sisi kita lihat ada orang umur sudah 60, 70 masih main gap. Hendaknya apa dia tidak sadar kalau akan meninggal dunia. Masih, mohon maaf, na'udzubillah, minum tuak. Masih nyumbang lagu di organ-organ tunggal. Tidak pernah ngaji Quran, diajak ngaji Quran, tidak galak, malu, dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Khidlan, wa ma ba'dahul khidlan. Hina sekali orang yang umurnya sudah tua, terkhusus ya, sudah, tapi tidak juga kunjung dekat dengan Al-Quran. Menyesal, akan menyesal luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, andaikan masjid ini, majelis ini ada berkahnya, ada yang bisa dibawa pulang, bawalah pulang semangat baca Quran. Pegang Quran, jadikan tadarus setiap pagi atau sebelum tidur. Khususkan waktu untuk bisa baca Quran. Bila perlu dijadwalkan setiap bulan hatam 1 kali. Tidak bisa 2 bulan sekali jadi hatam Quran. Tidak bisa juga setahun sekali hatam Quran. Insya Allah. Sekali lagi, zikir yang paling afdal qiraatul Quran. Ya, syukur-syukur afdalnya adalah Qurannya rajin, baca wiridnya juga rajin. Ini afdal. Yang berikutnya,
annal qari' yulbisullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kedua orang tuanya akan dikenakan oleh Allah mahkota kelak di hari kiamat. Masya Allah. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud an Sahl bin Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bih, dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan dikenakan, dipakaikan tajan, mahkota, yaumal qiyamah. Dau'uhu, cahaya dari mahkota itu, ahsanu min dau'is syamsi, lebih indah, lebih bagus daripada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Fama dhannukum billadzi amila bih, maka bagaimana dugaan kalian jika orang itu betul-betul mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Cahaya yang masuk menyelinap di ventilasi-ventilasi rumah, pintu-pintu, jendela-jendela rumah, yang membuat kegelapan menjadi terang, yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Begitulah nanti cahaya mahkota yang akan Allah letakkan di kepala kedua orang tua yang anaknya qari'ul Qur'an wal 'amilu bih, membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalam ada di dalam Al-Quran. Maksudnya mengamalkan di sini apa yang diharamkan Al-Quran dia haramkan, apa yang dihalalkan Al-Quran dia halalkan. Yang berikutnya, wa minha annal mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, bahwasanya orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, maka kelak akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akan digabungkan sama malaikat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, tahu tajwidnya, tahu makharijnya, bisa memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya, apa yang menjadi hak dari setiap huruf berupa makhraj, berupa sifat, atau mustahaknya berupa ahkam tajwid, idghamnya diidghamkan, gunnahnya digunnahkan, ikhfa'nya diikhfa'kan, matnya dimatkan, dan seterusnya. Maka orang semacam ini, kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia yang senantiasa taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kami Ustaz yang belum mahir, yang kami bacaan Qur'annya masih banyak salah, masih banyak terbata-bata? Kata Nabi Muhammad, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, wa yatata'ta', dan terbata-bata, fih, dalam membacanya, wa huwa alaihi syaq, dan dia mengalami kesulitan setiap kali mau membaca, lahu ajran, baginya dua pahala. Pahala membaca, pahala ia merasakan capek, susah membaca Al-Quran. Misalnya ada orang membaca Al-Quran sulit, a'udzu billah, sulit sembari dia belajar. Maka orang yang semacam ini yang belum mahir dalam membaca Al-Quran, baginya mendapatkan dua pahala, pahala membaca dan pahala berusaha susah payah untuk membaca. Tetapi nah di sini Ustaz ingin garis bawahi, jangan disalahpahami. Oh kalau mah itu ya sudah,
mak ini baik jadilah bacaanku. Jelek-jelek ndak apa-apa, kaki pahalanya ada 2 paha. Pak, Bu, bacaan Quran yang terbata-bata kemudian mendapatkan 2 pahala itu bagi orang yang masih mau belajar. Dia masih proses nak ngaji sama ustadznya, dilatih susah payah. Orang yang semacam ini jika baca Quran dan dia masih dalam kondisi mau belajar, pahalanya 2. Tapi orang yang bacaan Qurannya jelek, tidak bagus, tidak mahir, dan tidak galak belajar, bukan 2 pahala, 2 dosa. Dosa membaca salah, dosa tidak galak belajar. Hati-hati, jangan disalahpahami, ge. Jadi artinya apa? Ini motivasi buat kita semua. Yang bacaan Qurannya masih salah-salah, yang panjang masih dipendekkan, yang ikhfa masih diizharkan, dan lain sebagainya. Belajarlah, jangan pernah malu. Musuhnya ilmu itu cuma 2, Pak. Sombong sama malu. Sombong biasanya menghinggapi orang yang sudah bisa. Malu biasanya menghinggapi orang yang belum bisa. Gengsi. Belajar. Jadi, dan uniknya ini Pak, saya perlu garis bawahi, dan karena dapat banyak informasi, rata-rata masjid itu mengeluh, bercerita kepada kami, majelis yang paling sepi di masjid-masjid itu majelis belajar baca Quran. Di masjid kita baik 3 wong, 4 wong. Yang diundang tidak salah-salah Imam Masjid Agung, Ustadz Tarmizi, Ustadz-ustadz ahli Quran. Yang datang 5 wong, 6 wong. Tapi kalau ngajinya tablik akbar, ribuan yang datang. Ngaji yang lain, ngaji fikih rame. Tahlilan tambah rame. Tahlilan entah yang dibaca benar apa salah, wallahu alam. Ya, ini syarru baliyati ma yudhik. Seburuk-buruknya musibah itu yang lucu. Seburuk-buruknya musibah justru yang menjadi bahan tertawaan. Ini musibah ini, Pak. Orang tidak galak ngaji itu musibah, tapi lucu memang. Tahlilan rami, berzanjian rami, wiridan atas rami, wiridan haddad rami, rotib bulan, rotib rami. Tidak salah itu, bagus. Tapi seharusnya ngaji Quran juga rami, bahkan lebih rami. Dan ini hampir di setiap masjid, di mana-mana. Sudah tidak galak ngaji, bacaan jelek, pengennya jadi imam, tambah parah ini. Banyak sekali yang semacam ini. Kalau ditegur, singgung, laju tidak muncul lagi. Sekalinya muncul, tidak galak negur lagi, tidak tegur sapa lagi. Itu masalah saya kira hampir di mana-mana itu. Tidak tahu ya. Subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah kita semua untuk terus belajar Quran. Terutama yang masih muda-muda ini, yang masih ya ada banyak energi, ada guru ngaji di dekat rumahnya. Addu alaihi bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Maksudnya pegang, jangan lepas. Kalau di masjid kami ada wa'arif, Masya Allah, terus meski yang datang sikok dulu, lanjut beliau. Ya mungkin di setiap masjid juga ada. Jadi justru yang semacam itu bukan 2 pahala, malah 2 dosa. Yang bacaan Qurannya salah dan tidak galak belajar, bukan lahu ajran, lahu zamban, 2 dosa. Dosa yang pertama bacanya salah, dosa yang kedua tidak galak belajar.
Ustaz agak greget sebetulnya masalah ini. Napo ya memang faktanya mah itu di mana-mana itu. Beberapa waktu lalu, 3 hari yang lalu juga Ustaz, ini kan ngajinya lah selesai fikih. Ustaz tolong ajarkan kami Al-Fatihah biar Ustaz baik yang langsung ngajarnya. Kenapa Pak? Kami ini lah ngundang Ustaz, bukan kaleng-kaleng, hafil, Qurannya bagus. Yang datang cuma 5 iko Ustaz, kadang cuma 2, aku sama dia tuh lah. Tapi kalau ada imam salah baca Qurannya, paling rame yang komentari. Oh, mana imam kita dibacaannya? Dia suruh belajar agak. Banyak nih yang netizen kita nih. Tapi tidak galak belajar. Belajar Pak, benar. Bahkan orang yang baru belajar hijrah atau yang hijrah itu, jujur saja, ini saran Ustadz berkali-kali Ustadz sampaikan. Yang hijrah, misalnya mohon maaf artis, baru taubat, atau mereman, baru taubat, atau anak muda yang tadinya ngobrolnya di kafe-kafe mau taubat. Begitu taubat, jangan masuk ke ranah-ranah khilaf. Jangan bahas kunut itu bid'ah atau bukan bid'ah. Jangan bahas tahlilan, maulid Nabi, hukumnya makmano. Jangan. Bismillah itu dibacanya jahar atau sir, kaget dulu. Belajar tajwid Quran dulu yang benar. Tapi tidak seru soalnya. Seru kalau ada ribut-ribut itu seru, debat. Kaget, wah aku tadi lah ngaji. Berarti rupanya imam tempat aku tuh salah selama ini. Nah baru ngaji seminggu lah ngomong itu. Banyak itu Pak. Dan itu virus. Kadang-kadang kondisinya sesudah taubat lebih buruk dari sebelum taubat. Taubat dalam tanda kutip. Hati-hati jangan salah hijrah. Orang itu kalau hijrah langsung merasa ada yang salah, banyak masa lalunya, banyak yang buruk, banyak yang khilaf. Cari guru ngaji, store Al-Fatihahnya. Ustaz nak mana tolong dengarkan baca Quranku Ustaz. Perbaiki, sibuk dengan Quran. Jangan yang debat-debat, ngeraskan hati baik. Ngeraskan jadi batu hati. Sombong nanti, merasa paling ngerti, hebat Quran, baca Quran juga masih salah. Kalau datang pengennya ngimam, kalau ngimam pengennya panjang, hafalannya distorkannya galau di situ. Dah panjang kaki ini baik. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Annal qari fid dunya, orang yang senantiasa baca Quran di dunia, la yazalu yataraqqa fil manazil yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat derajatnya terus meninggi. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang dulunya di dunia selalu bersama Al-Quran, iqra, bacalah, warqa, meninggilah, warattil, dan tartillah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu di dunia sering membaca Quran dengan tartil. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukanmu, inda akhir ayatin taqra'uha, berada di akhir ayat yang kamu baca. Jadi nanti orang yang rajin baca Quran di dunia, nanti di akhirat sudah baca Quran lagi Pak. Untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya. Di mana ia berhenti membaca, disitulah derajat yang Allah akan berikan kepadanya. Masya Allah. Yang berikutnya, annal qari la yahuluhul faza'ul akbar yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Quran kelak di hari kiamat tidak mengalami gonjang-ganjing hari kiamat. Uang lagi kesusahan, yang kena panas matahari, yang goyang di sana, goyang di sini. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti hari kiamat itu goncangannya luar biasa, sampai ibu yang hamil melahirkan mendadak. Bayangkan, orang terlihat mabuk. Nah, ahli Quran
yang dulu rajin membaca Quran, hidup bersama Quran, tidak mengalami itu. Lah di mana mereka, Ustadz, ketika manusia yang lain sedang mengalami gonjang-ganjing hari kiamat yang luar biasa. Planet runtuh, bumi dilipat, matahari dilipat, digulung, lautan meledak, bumi mengeluarkan isi perutnya. Kata Rasulullah, salasatun, 3 kelompok manusia, la yahuluhumul faza'ul akbar, tidak akan merasakan itu gonjang-ganjing yang luar biasa di hari kiamat. Wala yanaluhumul hisab, bahkan tidak mendapatkan hisab dari Allah. Di mana mereka? Hum ala kathibin minal misk, mereka berada di bukit-bukit yang wangi. Hatta yufragha min hisabil khalaik, sampai seluruh manusia selesai dihisab oleh Allah. Mereka tidak dihisab. Siapa mereka ya Rasulullah? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah, seorang muslim atau muslimah yang membaca Al-Quran hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disampaikan, orang itu kalau baca Quran gunter saya, itu yang ditunggu-tunggu. Bukan karena ingin mendapatkan duit, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu niatnya, justru merekalah yang kata Rasulullah 3 kelompok yang pertama kali neraka dinyalakan oleh Allah. Neraka nanti itu Pak, pertama kali dihidupkan itu pakai tulang belulangnya, tubuhnya orang yang rajin baca Quran juga di dunia, tapi niatnya biar dipuji. Awwalu ma tusa'aru bihin nar, yang pertama kali neraka nanti dihidupkan adalah orang yang rajin baca Quran tapi biar dipuji, biar kalau duduk di depan, kalau ada sambutan namanya disebut, kalau di masjid pengennya ngimam, nggak galak dimundurkan wong, bahkan geser wong. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kalau dia baca Qur'annya bagus, rapi, yang diharap hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini tidak akan mengalami susahnya di hari kiamat. Itu yang pertama. Kata Nabi Muhammad, rajulun qara'al Qur'an, seorang muslim yang membaca Al-Qur'an, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan ridha Allah, wa amma bihi qauman wa hum bihi radun, dan dia menjadi imam untuk suatu kaumnya ridha dengan keimamannya. Ada orang bacaan masih belepotan, masih banyak salahnya, pengennya jadi imam besar, padahal orang tidak senang diimami dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kan tadi dikatakan 3 kelompok yang tidak akan merasakan gonjang-ganjing hari kiamat. Apa itu? Wada'in, muadzin, orang yang suka azan, yad'u ila salawati, yang senantiasa memandangkan azan untuk mengundang orang salat. Tapi satu syaratnya juga, ibtigha'a wajhillah, ingin mengharap ridha, bukan karena azan itu pengen pamer suara, bukan. Rugi sekali kalau itu niatnya, biar dipuji. Kalau azannya si fulan itu enak ya. Kadang-kadang begini Pak, orang ini baca Qur'annya ikhlas, muadzin azannya juga enak, ikhlas. Tahu-tahu besok dipuji orang, enak nih dengan bacaan kamu itu, besok imam lagi ya. Nah di sini ujian nih Pak. Besok itu 2 itu kemungkinan, dia akan ngimam karena ingin mempertahankan pujian wong, ataukah dia masih ikhlas dengan niat awalnya tadi. Makanya kadang-kadang pujian manusia itu ujian. Pujian itu ujian. Makanya ada yang mengatakan ikhlas adalah dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Itu definisi ikhlas. Dipuji orang biasa, tidak berubah, tidak istilahnya tuh tersanjung,
dihina orang tidak merasa rendah. Karena bagi dia pujian atau hinaan manusia nggak ada nilainya, yang penting Allah ridha. Tangan kita begini nih, kata orang sebelah, Ustadz mengatakan Tuhan di atas. Bukan. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kadang-kadang kayak dekat tuh loh Ustadznya main ini. Ini menunjukkan tingginya derajat Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah di atas. Wong doa begini katanya karena Allah ada di. Lah ente sujud ke bawah ngapain? Sujud kalau ke atas wae ini. Kalau Allah. Kok jadi ke situ ya? Saya tadi merasa baik, takutnya dikat wong ini. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa apapun. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Allah mawjudun qabla wujudi lafzil mawjud. Insya, itu keyakinan kita ini ya. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan gonjang-ganjing hari kiamat, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalih. Ya salam. Seorang hamba yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan orang sekitar baik. Kadang-kadang ada orang sholatnya rajin, ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi sama istri main tangan, sama anak kasar. Termasuk itu anak majelis misalnya, rajin ngaji, Masya Allah, tapi begitu disuruh wong tua ndak galak, alasannya nak ngaji ndak, ustadz ndak ikhlas hadir majelis, wong tua lagi nyuruh, taati wong tua dulu ya. Nah, orang yang semacam ini, yang hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus, apalagi kepada para keluarga dan orang-orang terdekat, termasuk orang yang nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan kesusahan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita salah satu di antara ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, bahwasanya ahlul Quran hum ahlullah. Bahwasanya ahlul Quran, ahlul Quran ini siapa Ustaz? Ya, yang hidupnya berkhidmah untuk Quran, baca Qurannya rajin, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, membela Al-Quran, dan lain sebagainya. Hum ahlullah. Mereka lah orang-orang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuh, orang-orang spesial. Jadi ahlul Quran itu ahlullah, Pak. Ahli Quran itu adalah orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah," atau Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Qalu man ya Rasulullah? Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka lah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati betul, jangan nyakiti guru-guru ngaji di TPA-TPA itu. Meski mereka tidak dikenal seperti para pendakwah yang di atas-atas mimbar, yang muncul di podium-podium. Guru-guru ngaji itu biasanya tidak terkenal, Pak. Jarang mau kenal siapa nama. Tapi hidupnya diabdikan untuk Al-Quranul Karim. Ya, luar biasa. Yang berikutnya, bahwasanya Al-Quran itu jamuan Allah. Annal Qur'ana ma'dabatullah, faman dakhalahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk dalam jamuan Allah, maka dia akan merasakan aman. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Sesungguhnya Allah, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengazab satu hati, satu jantung yang menjadi tempatnya Al-Quran. Qalban menjadi penampung Al-Quran, hati, jantung yang untuk menghafal Quran.
mempelajari, memahami Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah, dan sesungguhnya Quran ini adalah jamuan Allah. Barang siapa yang masuk dalam jamuan Allah maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubshir, barang siapa yang mencintai Al-Quran bergembiralah, bahagialah. Ya, nikmat sekali, Pak. Orang yang sudah menikmati Al-Quran itu luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an ma'dabatullah, sesungguhnya Quran ini adalah jamuan Allah. Faqbalu ma'dabatah, ma'dubah, ya, ma'dubah. Maka terimalah jamuan Allah mastata'tum, semampu kalian. Inna hadzal Qur'an hablullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Wan nurul mubin, cahaya yang terang. Wasyifa'un nafi', dan obat yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih, menjadi pelindung bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa najatun liman taba'ah, dan keselamatan bagi yang mengikutinya. La yazighu fayusta'tab, tidak menyeleweng sehingga dicaci. Wa la ya'wajju fayuqawwam, tidak juga Quran itu bengkok sehingga perlu diluruskan. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaibannya. Wala yakhlaq ala kathrati rad, tidak pernah membosankan meski sering diulang-ulang. Utlu, bacalah Al-Quran. Fa innallaha ya'jurukum, sesungguhnya Allah memberikan pahala untuk kalian ala tilawatihi, atas membacanya. Kulli harfin 10 hasanat, setiap huruf 10 kebaikan. Ama inni la aqul, tidakkah sesungguhnya aku berkata kepada kalian, alif lam mim harfun, bukan, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif harf, lam huruf, mim huruf. Alif lam mim sudah 3 huruf, berarti sudah 30 pahala, baru di alif lam mim dan lain sebagainya. Yang berikutnya Ustaz baca agak cepat karena banyak sekali. Annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, bahwasanya rumah, kamar yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, tahduruhul malaikah, akan dihadiri malaikat. Rasulullah bersabda, al-baitu idza quri'a fihi al-Quran, rumah jika dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadarathul malaikah, malaikat akan hadir ke dalam rumah itu, malaikat rahmat. Wa tanakkabat anhu syayatin, sedangkan setan akan menjauh, lari. Wattasa'a ala ahli, dan akan merasa lapang untuk keluarganya. Wa kathura khairuhu wa qalla syarruhu, maka kebaikannya juga akan terus bertambah, keburukannya akan berkurang. Sebaliknya, wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an, sesungguhnya Quran, rumah jika tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, hadaratuhu syayatin, setan yang akan memenuhi rumah tersebut. Wa tanakkabat anhul malaikah, dan justru malaikat akan menjauh dari rumah itu. Wa dhaqa ala ahli, dan penduduknya, penghuni rumah itu akan merasa sempit rumahnya, sumpek rumahnya. Wa qalla khairuhu, kebaikannya sedikit. Wa kathura syarruhu, keburukannya akan banyak. Dan itu bisa terasa, Pak, ya, dengan rasa batin kita. Kalau kita ke rumah orang dan rumah ini jarang dibacain Quran, itu kerasa. Tidak ada auranya, Pak, meski terlihat mewah. Sebaliknya, rumah yang terus dibaca untuk Quran. Makanya kalau jamaah bapak-bapak ibu mendapatkan rezeki nanti, ya, rumahnya dibaca untuk Quran, syukur-syukur untuk orang ngaji Quran di rumah kita. Niatkan yang belum punya rumah, nanti kalau punya rumah, insya Allah Ustaz, rumahku untuk orang belajar ngaji Quran, ngajinya, tajwidnya, tafsirnya, apa saja, salawat Nabi Muhammad SAW, berkah, nyaman, redup, enak, sejuk, nikmat sekali, luar biasa, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian
Anna tilawatal Quran jala'ul qulub, bahwasanya membaca Al-Quran itu akan menghilangkan noda-noda hitam, karat-karat pada hati kita. Rasulullah bersabda, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini berkarat seperti karatnya besi-besi. Idza asabahul ma, jika terkena air. Besi itu kalau terkena air cepatnya berkaratnya. Sama. Hati begitu cepat sekali. Maksiat, suudzon dengan orang langsung ternodai. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cepat sekali. Ada noda-noda hitam yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ron. Ron itu noda hitam, bercak hitam yang ada di hati. Uang yang bercak hitam terus, hitam. Kaget cahaya itu dah galak masuk, dinasihati mental, melawan. Ya. Nah, Al-Quran, qila ya Rasulullah ma jala'uha. Ya Rasulullah, lalu mak mano hati ini biar bersih lagi, biar bercak hitamnya itu hilang, karatnya itu hilang. Kasratu dzikril maut, banyak mengingat kematian, wa tilawatul Quran, dan membaca orang yang membaca Al-Quran itu Pak, ru'iyat buhjatuh, wajahnya bercahaya. Makanya salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب حزني وجلاء غمي وهمي. Atau kalau dalam bentuk jamaknya, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. Ya Allah, jadikan Quran rabi'a qulubina, kesejukan hati kami, wa dhahaba ahzanina, hilangnya kesedihan dari hati kami, wa jalaa ghumumina wa humumina, dan menjadi hilangnya kegelisahan dan gundah gulana di dalam hati kami. Orang yang rajin baca Quran, ikhlas dia, hatinya tenang Pak, nikmat, nggak ada kegelisahan di hatinya. Itu doa yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang terakhir mungkin dalam kesempatan ini, man ahabbal Quran faqad ahabbahullah. Barang siapa yang cinta dengan Al-Quran, sungguh Allah dan Rasulnya sudah cinta dengan orang itu. Man ahabba an yuhibbahullah wa rasuluh. Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan ingin dicintai Rasulullah, falyanzur, maka perhatikanlah. Fa in kana yuhibbul Quran, jika dia mencintai Quran, fa huwa yuhibbullaha wa rasulah, maka dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi orang yang rajin-rajin baca Quran, mempelajari Quran, menghafal Quran, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Pak Bu, banyak sekali. Minggu depan juga kita akan baca banyak lagi keutamaan, kemuliaan. Tapi intinya satu Pak, kalau majelis ini tidak menggerakkan kita untuk rajin baca Quran, ngaji Quran, belajar Quran, maka kehadiran kita hari ini tidak banyak membawa perubahan, tidak banyak membawa berkah. Ngajilah Pak, Bu, ngaji. Cari guru. Jangan malu setor Al-Fatihah, Ustaz, tolong dengarkan Al-Fatihah Ustaz. Kalau masih ada yang salah, kalau masih ada yang kurang, tidak usah malu. Banyak, ada Ustaz Ghafur, ada Kiai Haji Muslim, ada hajinya, insyaallah, amin. Ya, setorkan.
Ya. Dulu kami ketika masih banyak waktu, banyak yang setor. Sekarang lah waktunya enggak tahu apa ustadznya yang sibuk atau wongnya yang sudah enggak galak ngaji, enggak tahu. Banyak kemungkinan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.